dari jurusan Teknik Pertanian Angkatan 2023 dengan NPM 2314071092. Berikut adalah hasil rangkaian saya. Selamat menonton. Sebelum masuk ke video, berikut adalah daftar isi. Tonton sampai habis ya. Pertama, kapasitor sebagai penyimpan muatan. Berikut adalah gambar skematik rangkaian kapasitor sebagai penyimpan muatan dengan beberapa pengukurannya. Manfaat rangkaian 1. Penyimpanan energi titik 2. Penyaringan sinyal titik 3. Penstabil tegangan titik 4. Pengkondisian sinyal. 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home back home back home back home Kedua, variabel resistor. Berikut ini adalah gambar skematik rangkaian variabel resistor. Tujuan utama membuat rangkaian variabel resistor adalah untuk mengatur resistansi dalam rangkaian listrik secara dinamis. Manfaat rangkaian 1. Pengaturan arus dan tegangan titik 2. Kalibrasi dan penyesuaian titik 3. Pembatas arus titik 4. Pengendalian gain dalam amplifier. Ketiga, transistor NPN sebagai saklar. Sebelum lanjut ke videonya, berikut ini adalah gambar skematik transistor NPN sebagai saklar. Tujuan utama menggunakan rangkaian transistor NPN sebagai saklar adalah untuk mengendalikan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian dengan sinyal kecil. Manfaat penggunaan transistor NPN sebagai saklar memberikan keunggulan dalam hal efisiensi, kecepatan, dan kemampuan mengendalikan arus besar dengan sinyal kecil, membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi elektronik. Nah, pada rangkaian ini berhasil ya, transistor bekerja sebagai saklar pada LED, seperti yang terlihat dalam video. Keempat, power supply adaptor charger. Berikut adalah gambar rangkaian skematik power supply adaptor atau charger. Tujuan utama membuat rangkaian power supply adalah untuk menyediakan sumber daya listrik yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan perangkat atau sistem elektronik. Manfaat rangkaian, penyediaan tegangan stabil, konversi tegangan, pengaturan arus, rotasi overload, dan over voltage.
VDC dioda input dioda 6,1 watt, 2 VDC kapasitor output kapasitor 8,91 VDC, 3 VDC regulator 8505 output sama dengan 5,31 volt DC. Kelima, pengukuran arus pengganti J555. Untuk yang terakhir, pengukuran arus bisa dilihat seperti ini skematiknya dengan beberapa pengukuran. Jangan sampai terbalik ya. Yuk kita lihat cara perakitannya. Tujuan utama pengukuran arus pada rangkaian adalah untuk memahami dan mengontrol aliran listrik dalam rangkaian tersebut. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home back home way back home way back home back home 아무리 힘껏 닫아도 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸 수없이 떠난 길 위에서 난 너를 발견하고 비우려 했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라 발걸음의 끝에 늘 네가 부딪혀 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home back home way back home Berikut ini adalah rangkuman hasil dari kelima rangkaian. Tugas 1, kapasitor sebagai penyimpan muatan memiliki hasil V input dioda atau V output trafo sebesar 6,2 volt AC, V output kapasitor 14,1 volt DC, dan berapa detik LED padam saat VAC dicabut itu 1 detik. Untuk tugas kedua, variabel resistor, tidak ada pengukuran. Tugas ketiga, transistor NPN sebagai saklar. Apakah transistor dapat bekerja sebagai saklar pada LED? Ya, jawabannya adalah ya. Dan yang keempat,
power supply dengan pengukuran VAC dioda atau input dioda sebesar 6,1 volt AC, volt DC kapasitor atau output kapasitor sebesar 8,9 volt DC, dan volt DC regulator atau output sebesar 5,3 volt DC. Dan tugas kelima, pengukuran arus. Pada LED merah, V input ke LED sebesar 10,3 volt DC. Ukuran resistor yang dipakai yaitu 100 ohm dan 220 ohm, tetapi mungkin berkurang resistornya menjadi 219 ohm, dan arus yang diperoleh yaitu 19,5 ampere dan 5,9 ampere. Kemudian LED biru, input ke LED sebesar 10,3 volt DC. Ukuran resistor yaitu 100 ohm dan 220 ohm. Arus yang diperoleh yaitu 14,7 ampere dan 4,8 ampere.